Allah menjadikan syarat untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan ampunan Allah itu diantaranya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cintai kita. Allah akan ampuni dosa kita. Bahkan bukan hanya itu, orang yang nanti mendapatkan kesuksesan dan kemenangan adalah ketika mentaati Allah, mentaati Rasul. Wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang amat besar. Ini janji Allah. Janji Allah, syarat orang itu untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampuni daripada Allah, dan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat itu adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi itu, dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi kita. Nah, hadirin berbahagia, kita tahu bahwa apa yang ada pada Nabi itu semuanya adalah ikutan, kecuali hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, apa yang ada pada Nabi itu, mulai daripada fisik Nabi, ya, kemudian juga dalam bentuk amal ibadah Nabi, katakanlah dalam bentuk perkataan Nabi, ya, dalam bentuk perbuatan Nabi, dalam bentuk ketetapan Nabi, semuanya itu adalah ikutan. Fisik Nabi umpama, ya Nabi pakai jubah gitu, ya kita pakai jubah. Nabi pakai jenggot, ya kita pakai jenggot. Ya, Nabi pakai sorban, kita pakai sorban. Semua itu sudah banyak yang lakukan. Banyak orang hari ini pakai jubah. Ya, banyak orang hari ini pakai jenggot dan segala macam. Ketika ikuti atas nama keinginan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi, maka itu dapat pahala, Pak. Tapi ini banyak yang melakukan. Begitu jangan dalam bentuk perbuatan-perbuatan Nabi, sholat, atau amal-amal ibadah yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah. Ya, umat Islam, ya, ini juga sudah berlomba-lomba dalam mengikutinya. Walaupun nanti amal ibadah kita tidak akan sampai sebagaimana amal ibadah Nabi. Tapi sudah banyak yang mengikuti. Nabi sholat malam. Ya, umat Islam banyak yang sholat malam. Nabi puasa, umat Islam puasa. Ya, Nabi puasa, umat Islam puasa. Nabi berinfak, bersedekah, ya. Kemudian umat Islam juga melakukan seperti itu. Ya. Kemudian dalam bentuk yang lain-lainnya, ini juga sudah banyak diikuti oleh umat Islam. Tapi ada lagi yang dalam diri Nabi itu, yang hanya sebagian kecil yang mengikuti Nabi atau yang mengambil apa yang dilakukan Nabi gitu. Kalau dari segi fisiknya banyak, Pak, penampilan Nabi gitu. Bahkan Bapak Ibu jangan salah paham, orang yang rambutnya panjang itu bukan berarti preman, Pak. Dalam satu riwayat Nabi dikatakan rambut Nabi itu panjang gitu, bahkan sampai ke pundak. Jangan dikatakan kalau ada orang yang rambut panjang, oh ini preman loh. Ya, ada ustadz yang rambut panjang, iya Nabi pernah rambut panjang. Itu udah penampilan Nabi. Penampilan Nabi. Kalau akhlak Nabi, perbuatan Nabi, amal ibadah Nabi pun sudah banyak. Apa yang sedikit yang diikuti oleh orang itu apa? Yaitu pemikiran Nabi.
Bukankah Allah telah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu terdapat teladan yang baik. Fisik Nabi banyak yang ikuti. Amal ibadah Nabi kita berlomba-lomba. Tapi ada yang tak nampak tapi punya hasil. Apa dia? Pemikiran Nabi. Apa pemikiran Nabi, Bapak? Menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat, menyebarkan Islam ke seluruh alam. Ini adalah pemikiran Nabi. Karena pikir ini manusia akan menjadi tinggi, kan? Apa yang menjadikan manusia itu menjadi tinggi, Pak? Menjadi bermartabat karena pemikiran. Orang, Pak, kalau gagah nak, ganteng bana, rancak bana, cantik bana, tapi kalau tidak barakah, Pak, kira-kira. Hah? Nya gagah, Pak. Ganteng lah. Ya. Gagah, ganteng, necis. Tapi ketika jumpanya galak-galak surang. Ya, nangi-nangi surang. Ini Bapak menjadikan menantu model itu. Ya, nah. Dia ibu menjadikan menantu model itu. Jumpa je orang rancak, gagah, cuman cie kesalahannya galak-galak surang saya tanpa handphone. Iko berang-berang surang. Apanya yang kurang? Akal. Ya. Nah, Nabi, akal Nabi ini, pikiran Nabi berputar bagaimana manusia ini selamat dari dunia sampai seluruhnya. Nabi berpikir bagaimana Islam ini tersebar kemana-mana. Itu pemikirannya, Pak. Ya, sehingga ketika ada satu remaja Yahudi dalam keadaan sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi, sampai di tempat itu Nabi bilang, bersyahadatlah, ya, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Maka remaja ini tengok kepada bapaknya, kata bapaknya, ikutilah Abu Qasim. Ketika bapak mengatakan ikuti Abu Qasim, maksudnya ikuti Rasulullah, maka dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak lama mati, Pak. Kata Nabi, kalau dia tidak bersyahadat, dia kekal dalam neraka. Masya Allah, Pak. Ya. Kenapa Nabi berpikir supaya ini dia masuk Islam? Karena orang yang mati tanpa meyakini Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ya, dia kekal dalam neraka. Ini keyakinan. Ini keyakinan gitu. Nah, inilah yang ada dalam diri Nabi. Bagaimana nak menyelamatkan manusia ini? Bagaimana Islam tersebar? Dengan apa ini dituangkan? Agar manusia ini selamat dari dunia sampai akhirat. Agar Islam ini tersebar ke seluruh alam. Dengan apa? Hanya dengan dakwah, Pak. Dengan dakwah gitu. Nah, ketika Abu Bakar masuk Islam, selama 6 hari Abu Bakar masuk Islam, Pak. 6 orang pun sudah masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ya. Baru 6 hari Abu Bakar masuk Islam. 6 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abu Bakar tanya ketika masuk Islam, "Ya Rasulullah, apa perbuatan saya, kerja saya?" Kata Nabi, "Apa yang aku lakukan itu yang kau lakukan." Ya, Nabi berdakwah saja. 6 hari masuk Islam, 6 orang masuk Islam. Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ini masuk Islamnya adalah ajakan Abu Bakar. Kalau kita, udah berapa lama kita Islam? Udah berapa lama kita Islam, Pak? Ada enggak orang yang masuk Islam karena kita? Ada enggak? Inilah para sahabat yang mentransfer pemikiran Nabi ke dalam otaknya gitu. Sehingga para sahabat itu juga berlomba-lomba bagaimana Islam itu tersebar, bagaimana manusia terselamatkan. Yang hari ini
Ini hanya sedikit diambil orang. Bahkan beranggapan ini adalah domainnya para ulama, kerjanya para ustadz, kerjanya para wali. Tidak. Ya. Menyebarkan Islam, menyelamatkan orang, ini adalah sebagai tanggung jawab pada setiap orang muslim. Loh. Ya. Karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Lain kalau mengajar. Kalau mengajar tuh ustadz, orang alim. Tapi kalau mengajak, semua kita. Makanya Abu Bakar ketika masuk Islam, baru 6 hari, udah ngajak orang. Coba. Apa ilmu Bakar baru 6 hari? Orang baru lahir secara Islam. 6 hari baru masuk Islam. Sudah mengislamkan 6 orang. Yang 6 orang itu Masya Allah, bagian daripada 10 ahli surga. Nah, coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, duduknya kita hari di sini, enaknya kita beribadah Mas Islam hari ini pun juga adalah hasil kerja orang yang punya pikiran yang sama gitu. Ya. Bahkan di zaman sahabat itu Bapak Ibu, Islam ini sudah merajalela loh kemana-mana. Barus, Sumatera Utara. Ya, itu kabarnya di zaman Abu Bakar sudah diutus ke situ. Itu diantaranya di Barus. Sa'ad bin Abi Waqqas matinya di Cina. Zaman siapa? Zaman Utsman bin Affan. Sahabat Nabi lebih kurang 124.000 sahabat Nabi. Hanya 10.000 yang di kuburan Baqi. Yang lainnya kemana Pak? Menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Ya, menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Nah, hari ini kerja ini siapa yang ambil peduli gitu? Siapa yang ambil peduli? Bahkan kadang seorang ayah tak peduli dengan anak-anak sholat. Coba bayangkan. Ini sholat lah. Ya. Seorang suami kadang tak peduli dengan istrinya yang keluar rumah tanpa tutup aurat. Ini loh dakwahnya gitu. Maka Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kan tanggung jawab ini. Tapi siapa yang peduli? Siapa yang peduli agar umat Islam terselamatkan, bahkan manusia terselamatkan? Maka ini ada tanggung jawab kita. Maka kita katakan tadi, kalau pakai jubah banyak orang, Pak. Banyak orang pakai jubah. Ya, bahkan non-muslim pun pakai jubah. Ya kan model itu. Ya. Kalau sholat malam banyak orang, Pak. Banyak. Tapi kalau mengambil pemikiran Nabi siapa? Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah yang baik-baik, kata Allah. Ketika kalian berkata yang baik-baik, Allah akan perbaiki diri kamu, Allah akan ampuni dosa kamu.